Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ya atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Kemudian jika nanti dari penjelasan yang kami sampaikan masih ada yang kiranya membuat Bapak dan Ibu saudara semuanya belum paham, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kembali pada kolom komentar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 233. Namun seperti biasa, supaya durasi videonya tidak terlalu lama, maka pada surah Al-Baqarah ayat 233 ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Harapan kami dengan penjelasan yang kami sampaikan dengan pelan-pelan, Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian juga bisa langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kalau huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini wal wa. Di sini ada huruf alif lam. Huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer, maka dinamakan alif lam. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam yang letaknya jejer seperti ini, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Ini huruf lam nih. Nah, setelahnya huruf apa? Tadi sudah kami sampaikan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf lam. Setelah huruf lam huruf apa? Nah, berarti ini dia huruf waw. Ada huruf alif lam, setelahnya adalah huruf waw. Atau huruf alif lam berjumpa dengan huruf waw. Kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf waw, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah, itu sama saja maksudnya. Kenapa kok dikatakan izhar qamariyah juga? Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar. Kalau qamariyah huruf lamnya dia terbaca dengan jelas. Nah, wal wa begitu. Kemudian wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu bentuknya dia mereng seperti ini. Ini namanya tanda baca fathah nih atau harokat fathah. Tapi apabila tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, makanya huruf waw dibaca panjang. Nah, namanya adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Wal walida begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wal walida. Kemudian da dibaca panjang. Nah, masih di tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Huruf da dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini nih, tanda fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Da juga mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Di sini ada huruf ra sukun. Ini huruf ra. Tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun nih, ini huruf mati nih, itu maksudnya tuh sama saja. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ra sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf ra. Tanda sukun tuh seperti ini. Sebelah kanan daripada huruf ra mana? Berarti huruf ya ini. Yang kita lihat adalah tanda bacanya.
Jadi kalau ada huruf rasukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada huruf rasukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf rasukunnya dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya kita tebalkan. Yurdi'na aula. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas, tanda baca fathah atau harokat fathah. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Jadi ketika kita mengucapkannya itu mudah, tidak memberatkan lisan, dilunakkan. Kita baca aula, lunak, jangan ditekan-tekan, lunak saja. Aula, begitu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang di samping itu, yang 1 sampai 3 itu. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif kecil atau fathah berdiri di atas suatu huruf, seperti yang kami sampaikan di awal tadi itu. Di sini la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini bendera ke samping nih huruf alif nih. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya kita perhatikan. Yang kita perhatikan itu bukan hurufnya, tapi tanda bacanya atau harokatnya untuk menentukan apakah huruf tersebut dibaca panjang atau pendek. Kalau hurufnya itu boleh huruf apa saja begitu. Untuk yang menentukan itu adalah harokatnya atau tanda bacanya. Ini alif nih. Kalau berjumpa dengan huruf alif, membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, sehingganya huruf yang berposisi sebelum huruf alif ini, karena dia memiliki tanda baca fathah, makanya dibaca panjang. Sehingganya huruf lam ini kita baca panjang. La, au, la, begitu. Kita panjangkan 2 harokat. Atau tadi kira-kira temponya 2 ketukan. Auladahun. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ada yang menyebutnya dengan gunnah saja, ada yang menyebutnya dengan gunnah musyaddadah, ada yang menyebutnya dengan wajibul gunnah begitu. Intinya gunnah. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid dan tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan salah satu tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak bingung, maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi ini huruf nun bertasydid. Kalau sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, berarti nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya gunnah, jawab saja nun bertasydid, mim bertasydid. Tidak perlulah dijelaskan catatannya itu. Itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami tajwid tentang gunnah supaya tidak keliru nantinya dalam menentukan hukumnya, seperti itu. Karena dia gunnah, maka
cara membacanya itu digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Auladahunna haulai. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, tadi sudah kami jelaskan juga di atas tadi kan. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah juga termasuk kepada huruf lin. Jadi huruf lin itu ada dua. Yang pertama huruf waw sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, kemudian huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah. Nah, cara membacanya mudah, dilunakkan, tidak memberatkan lisan, jangan ditekan-tekan karena dia lunak. Haulainika seperti itu. Kemudian ka dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, tapi dia disambung dengan huruf kaf. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf kaf. Huruf kaf ini dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf kaf dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang, sehingganya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Haulaini kamilai. Di sini milai ini, di sini ada huruf ya sukun lagi nih. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya lunak ya. Tidak memberatkan lisan, mudah saja. Dan berhati-hati ya kalau mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke e. Jangan dibaca milei ini, milei. Nah, jangan. Kadang tuh pernah juga dijumpai ada orang mengucapkan huruf lin condong ke huruf e ya, jangan ya. Tapi dia harus lunak, mudah saja. Milai, jangan milei ya. Milai ini liman. Di sini ada huruf non sukun, ini huruf non tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf hamzah. Perlu untuk kita ketahui di sini ya. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, tapi dia memiliki tanda baca. Huruf alif yang memiliki tanda baca atau huruf alif yang memiliki harokat itu adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, baik itu tanda baca ke atas atau ke bawah, intinya ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca. Contohnya seperti ini. Ini alif nih polosan nih, nggak ada tanda bacanya dia. Ini tadi nih. Nah, huruf alif dia tidak bisa menerima tanda baca. Ini misalnya nih. Tapi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Huruf non sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf non sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Intinya
setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwin ini bertemu dengan huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelah huruf nun adalah huruf hamzah atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Yang menentukan hukum tajwidnya ini hukumnya apa? Ya huruf setelahnya ini. Nah, makanya kita harus mengetahui setelah huruf nun sukun itu huruf apa begitu. Di sini adalah huruf hamzah. Ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, silakan huruf-hurufnya itu dihafal pelan-pelan. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Kita baca huruf nunnya dengan jelas dan tidak berdengung. Kita baca liman aro, pendek saja karena tidak berdengung. Jangan dibaca seperti ini. Liman aro, jangan ditahan, jangan dipanjangkan, salah. Karena dia tidak didengungkan maka dibaca pendek saja. Liman aro, begitu. Kemudian ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah, ini huruf ro, ini di atasnya nih, ini tanda baca fathah namanya nih, atau harokat fathah. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ro-nya kita tebalkan. Ro, begitu. Kemudian ro dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Namun sebelum itu perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf ro. Huruf ro memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif, nah, sehingganya huruf ro dibaca panjang. Nah, ro dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Roda ai. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ya, atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan dengungan. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Yang dimasukkan itu adalah bunyi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Ini kita baca ai, jangan dibaca an, tapi kita baca ai begitu. Kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyutim, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyutim, begitu. Ayyutim. Nah, kemudian di sini ada huruf mim bertasydid lagi nih. Nah, ini ada huruf mim bertasydid. Tadi di atas huruf nun bertasydid, ini huruf mim bertasydid. Kita lihat di samping. Huruf mim bertasydid itu termasuk juga pada gunnah musyaddadah. Ini huruf mim, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, maka mim bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan di atas tadi. Maka cara membacanya digunnahkan. Jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyutim marradha'ah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif, ini huruf lam. Maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa?
Atau huruf lamnya ini bertemu dengan huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf lamnya di sini bertemu dengan huruf ro. Kita lihat di samping. Huruf ro termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf ro, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Huruf lamnya di sini kan tidak ada tanda bacanya nih, tidak ada tanda bacanya. Dia huruf lamnya ini tidak dibaca, tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi huruf lamnya ini tidak dibaca, tapi kita membacanya itu langsung masuk ke huruf ro. Dari ma langsung masuk ke huruf ro. Yutim mar begitu, marradha'ah. Nah, begitu. Kemudian di sini huruf ro memiliki tanda baca fathah lagi, berarti huruf ro-nya kita tebalkan, kita baca tafkhim. Ayyutim marradha'ah. Nah, kemudian do dibaca panjang mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf do. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya do dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ayyutim marradha'ah. Nah, begitu. Kemudian ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ta marbutoh ini kita baca rodha'ah. Jangan dibaca rodha'at, jangan. Yang pertama, kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berhenti pada huruf ta ini. Huruf ta ini tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca rodha'ah. Kenapa kok dibaca rodha'ah, tidak dibaca rodha'at? Nah, ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Jadi ciri-cirinya huruf ta marbutoh itu di atasnya huruf ta, di bawahnya adalah huruf H. Jadi kaedahnya seperti ini. Kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ta marbutoh, kalau kita berhenti tepat di huruf ta marbutoh, maka huruf ta dirubah menjadi huruf H. Nah, kita baca rodha'ah. Nah, kalau kita berhenti, huruf ta-nya berubah menjadi huruf H. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti, kita tidak berwakaf, kita wasolkan bacanya, baru huruf ta-nya dibaca. Kita tidak berhenti di huruf ta, rodha'ata dan seterusnya. Huruf ta kita baca, tapi kalau kita berhenti di huruf ta marbutoh, maka huruf ta berubah menjadi huruf H. Nah, ciri-cirinya ta marbutoh itu di atasnya huruf ta, di bawahnya adalah huruf H. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf al-waqfu aula ini, maka lebih utamanya ya kita berhenti atau berwakaf dulu. Berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Oh ya, bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang kiranya masih terbata-bata, masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan beberapa video tentang bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun atau huruf mati maupun huruf yang bertasydid. Insyaallah setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya yang kiranya masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid, setelah menonton video-video kami insyaallah langsung dapat memahami dan mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid maupun huruf hijaiyah yang sukun insyaallah. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah.
Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.